kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12, berfirmanlah Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, banyak orang yang berpikir, saya terlalu muda untuk dipakai Tuhan, atau nanti saja kalau saya sudah dewasa, baru saya serius mau mengikut Tuhan. Tetapi ayat ini secara langsung membantah mindset atau pola pikir atau pemikiran tersebut. Di dalam nats inilah kita melihat Paulus yang menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya yang waktu itu masih muda dan diberi tanggung jawab besar dalam pelayanannya. Dalam konteks budaya saat itu, anak muda sering dianggap belum punya wibawa atau pengalaman. Tetapi dalam hal ini Paulus mengatakan, jangan biarkan orang meremehkanmu hanya karena kamu muda. Artinya, usia bukan menjadi tolak ukur atau alasan untuk tidak berdampak. Justru disinilah ketika kita yang telah dipilih, bagaimana kita mempersembahkan dan bagaimana kita membangun dan kita tetapkan dan menjadi kesaksian hidup. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini ada beberapa hal yang akan kita lihat dan bagaimana kita akan tanamkan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Hal yang pertama, dalam perkataan. Dalam perkataan, kita harus menghindari kata-kata kotor, kasar, ejekan. Tetapkan di dalam diri kamu, tidak ikut-ikutan gosip atau komentar negatif. Menyampaikan kebenaran yang dilihat dengan kasih yang Allah berikan. Memberikan kata-kata yang menguatkan. Inilah yang akan kita perhadapkan, perihal pertama. Perihal kedua, dalam tingkah laku. Di tengah kehidupan, nyatakanlah dirimu melalui sikap dan bagaimana kita menyatakan sikap terhadap orang tua, guru, pemimpin, dan yang berada di sekitar kita. Dan bagaimana kita menyatakan itu, apakah hidup mencerminkan Kristus di sepanjang perjalanan hidup kita? Disinilah kita harus menjawabnya. Yang ketiga, dalam kasih. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan bagaimana kita menjadi jembatan yang daripada Tuhan dan menyatakan kasih-Nya. Untuk itulah, nyatakanlah kasih yang tidak bersyarat, yang tulus dan nyata di dalam tindakan, peduli dan rela berkorban untuk orang lain. Keempat, dalam kesetiaan. Nyatakan kesetiaan dalam hubungan dengan Tuhan. Tetap percaya walaupun dalam doa belum dijawab. Nyatakan dan berdirilah teguh di tengah-tengah tekanan dan berbagai cobaan. Yang kelima, dalam kesucian. Disinilah yang akan kita perdalam di dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita menjaga hati, pikiran, dan tubuh dan menjauhkannya dari dosa. Hidup murni
dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan poin-poin inilah kita harus menyatakan di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan di dunia. Hidup ini adalah kesaksian nyata. Dunia tidak butuh seseorang yang sempurna, tetapi yang sungguh-sungguh. Jangan tunggu nanti. Pergunakanlah masa hidup kita untuk bersinar dan membawa sebuah perubahan. Tuhan memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di sepanjang kehidupan kami dalam satu hari ini, pakailah kami Tuhan. Bimbing dan arahkanlah kami ke jalan yang daripada-Mu. Supaya kami dapat menyatakan, menyuarakan yang telah Engkau kehendaki melalui perjalanan hidup kami. Yang hidup di dalam penyertaan kasih, di dalam kesetiaan, di dalam perjalanan hidup melalui tingkah laku. Semuanya Engkaulah Tuhan yang turut bekerja supaya kami dapat menyatakan Engkau dan juga kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, segala sesuatu yang telah kami rencanakan, Engkaulah Tuhan yang memberkati dan memampukan kami, dan jauhkan kami dari cobaan yang mengganggu hati dan pikiran kami. Dan kami dapat menyatakan kasih yang daripada-Mu dan sukacita yang telah Engkau berikan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami berdoa buat sanak saudari kami yang jauh dan yang dekat. Kalau Tuhan yang memberkati mereka, mampukan mereka menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu dan juga kepada negara kami dan lingkungan yang telah Engkau berikan. Kalau Tuhan, Dia memberkati di dalam damai dan sukacita yang daripada-Mu. Jalan hidup kami dalam satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau Tuhan yang memberkati, mengajari, dan mengarahkan kami. Dan kami puji dan kami sembahlah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.